Assalamualaikum, saya Fazil Negara dari Deteksi Channel. Nah, saya sekarang ditemani oleh Bapak siapa? Sugeng Atmaja. Sugeng Atmaja. Mas Sugeng Atmaja. Coach ya. Coach dari Lamongan. Lamongan. Nah, tadi sedikit saya ngobrol sama Mas Rizal. Nah, Mas Sugeng salah satu ahli dari LHC. Mungkin Pak Sugeng bisa menceritakan awal mula untuk di Lamongan ini masuknya itu bagaimana? Untuk sejarah di Bulatan di Lamongan sendiri itu mulainya tahun 2016 itu karena dari Jawa Timur sendiri untuk pemprofnya untuk masuk jadi anggota KONI harus mempunyai 4 tingkat. Nah, sekarang saya ditemani oleh Mas siapa Mas? Mas Rizal. Mas dari mana? Dari Turi rumahnya. Desa Turi Ya. Kecamatan Turi. Ya, Mas Rizal gabung di salah satu cabang olahraga ini oleh kapan Mas? Dari 2016 Mas. 2016 ya? Itu latihan di tingkat kabupaten apa tingkat lembaga sekolah? Masih di latihan di SMA Sukodadi sih Mas. Habis itu baru ada di Lamongan itu kita juga di 2016 itu masih kita komunitas Mas. Komunitas ya Mas? Belum masuk ke cabang olahraga kabupaten saya resmi? Ya belum Mas. Masih komunitas ya? Ya. Itu penggagasnya siapa kira-kira mungkin Mas sudah tahu? Penggagasnya dulu ya yang mahasiswa Unesa itu Mas. Oh masih mahasiswa? Ya. Belum alumni? Belum masih mahasiswa dulu kayaknya Mas. Bagus. Iya. Tapi masuk Unesa ke Turi ke Lamongan, ke komunitas, terus gabung ya? Ya Mas. Nah itu kompetisi pertama kali tahun berapa Mas? Pertama kali kalau nggak salah ya di 2016 ya di sini tingkat Lamongan atau Jawa ya Timur? tingkat di Jawa Timur sih Mas. Lamongan apa Semandi ya? Itu kalau yang pertama kalau nggak salah itu ya di nama tingkatnya mungkin Lamongan dulu Mas. Ya Lamongan dulu. Ya Lamongan dan Bogor pertama kali ada Mas. Lamongan MP Club ya. Terus ikut pertama kali Di Surabaya. Surabaya. Nama Lamongan ya? Iya. Nama Lamongan. Kira-kira juara? Baru dulu pertama juara 2 Mas ya. Baru jadi komunitas sudah juara. Iya. Bagus sekali ya. Iya Mas. Mungkin yang sering tahu, ingat kompetisi siapa saja yang sering diikuti dan dapat juara. Ya. Yang sering sejarah. Ya tingkat saya yang pertama ya di Surabaya itu ada Kejurda Mas. Ya Kejurda. Kalau nggak salah itu juara 2. Habis itu ada Alfa Nobel Trophy Mas. Itu ya juara 2 kalah sama Unesa saat saya. Sama kampus sekarang ya? Bagus ya, kelasnya Ya. Indonesia kampus, Ya, katanya dari Indonesia juga Ya. aja. Habis itu kalau nggak salah ada Kejurda lagi di Surabaya Mas. Dan itu kalau nggak salah ingat saya juara 3 lah. Itu juga masih di 2017-an. Ya. Habis itu ada apa ya kejuaraan di Surabaya lagi yang lupa namanya, itu juga dapat juara lagi Mas, alhamdulillah. Habis itu terus ada kejuaraan di Malang, itu udah kejuaraan ya, ingat saya itu kalau nggak salah itu udah di antar kabupaten lah Mas ya, antar kabupaten itu alhamdulillah juara 2. Juara 2 Ya. Nah, habis itu ada yang namanya Handball Super League Mas. Super League. Ya. Kamu mengatakan siapa tuh? Yang mengadakan itu ya Pemprov kalau nggak salah Mas. Ya pokoknya ada Handball Super League itu juga mainnya antar klub Mas, sejatim. Ya. Tapi kita pun bawa nama-namanya gitu. Ya kita tetap mau ada pemainnya ya. Alhamdulillah kita hanya juara 1 di ISL itu Mas. Ya, Super League. Terus ada eksebisi Porprov di Tuban Mas. Pertama kali belakangan mau diterapkan di Porprov 2019. Kita alhamdulillah juga dapat juara 2. Alhamdulillah. Habis itu COVID kan Mas.
Ya. Semua event kejuaraan apapun, perlombaan itu berhenti. Berapa tahun itu? Terus kita ada ngumpul lagi itu ada event kejuaraan provinsi mas. Ya, event di Malang juga. Di Malang itu kita dapat juara 2 juga mas. Alhamdulillah. Habis itu ada kejuaraan Perpol mas ya. Habis itu kejuaraan di Malang, terus ada Perpol pertama kali Perpol Jember. Kita Jember, alhamdulillah kita dapat juara 3 mas. Habis Perpol Jember kemarin di kejuaraan di Tulungagung itu alhamdulillah kita dapat juara 3 ya. Sebelum itu ada RWC juga mas, rektor Unesa Entertainment yang dimainkan di internasional Unesa, kita juga juara 2 mas. Alhamdulillah. Itu ada Perpos ini kemarin Perpos Darjo, alhamdulillah kita juga juara 2 mas. Alhamdulillah selama yang dia ikuti kejuaraan LHC Lamongan yang Perpos ini mulai tahun 2016 sampai 2017 yang juara ya. Luar biasa para super handphone ini ya, jelas sekali ya. Nah untuk tergabung menjadi keluarga besar di olahraga Lamongan ini mulai tahun berapa kira-kira? Ya 2016 itu sudah mulai mas. Kan berkomunitas. Iya. Itu sudah resmi apa belum dari KONI? Dari KONI itu kita mulai ada di Kejepot Malang mas. Kalau nggak salah itu di 2019. Ya, setelah SBC Perpov Malang mas. Nanti setelah itu 2016 ya Lamongan asli dapat perhatian dari Lamongan dikumpulkan menjadi bagian dari KONI ya, 2019. Iya. Saya sih mas, di 2019 itu mungkin. Jadi orang katanya ikut di Perpol ya. Alhamdulillah di Perpol mas. Di Perpol ya. Berarti ikut Jawa Timur. Iya mas, alhamdulillah bisa. Luar biasa. Kira-kira di Jawa Timur kemarin pengalamannya gimana? Ya persaingannya yang pertama seleksi ya cukup prestasi mas. Karena apa? Yang seleksi kan kita kan itu nggak sembarangan orang kan mas ya. Kita ini juga dipantau dari talent scoutingnya tim Jawa Timur, kita ada seleksi tahap. Nah itu yang menurut saya dari event ke event, ya seleksi, ya akhirnya bisa kesaring, ya masuk ke tim besar dari Jawa Timur. Ya mas, namanya berapa orang yang masuk di event kejurnas? Sebenarnya ada 3 orang mas. Ada saya, ada Mas Aldi, sama ada Mas Ayam. Saya ya. Tiga ya, Lamongan masuk ke Jawa Timur 3 ya. Nah kemarin juara apa enggak? Yang di Kejurnas kita dapat juara 2 mas. Ya, alhamdulillah. Dan ketika di babak kualifikasi pun kemarin, alhamdulillah kita dapat juara 4. Juara 4 ya mas. Ya, semoga handphone Lamongan ini mencetak generasi yang lebih berkualitas dari Mas Jaya. Amin. Yang masih lebih sukses. Ya, kita mencetak yang lebih sukses. Karena dari awal mulai 2016 sampai 2018 ya. Itu juara 1 ya. Itu jadi serial ya. Ya mas. Mungkin ada harapan nantinya. Ya harapannya ya dari kita ini gimana ya? Mungkin dari sekolah-sekolah ya bantu kita lah untuk jadi kita ada kegiatan ekstra lah, ketika ada kejuaraan ya dibantu ya di Lamongan. Karena apa? Kita juga nggak bisa mas ketika kita berjalan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak-pihak sekolah-sekolah kan kita nggak bisa. Itu support dari berbagai kalangan itu harus ada dari pendidikan ya, dari kedinasan ya, kabupaten Dispora, Polri dan sebagainya harus support ya. Nah, moga-moga support itu bisa diterima oleh para pecinta olahraga ini ya. Ya. Oke, terima kasih. Dari saya. Gerakan pertama kita melakukan dribble. Dribble pada umumnya ya seperti ini, gelas mantulkan. Ya, gerakan kedua kita melakukan gerakan kaki yang kiri buat tumpuan, tangan ibu ke atas, badan agak nyerong, terus dipasi. Nah,
Terus gerakannya itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Karena kalau dari bawah ke atas itu bolanya menjadi kabur, itu menjadi lama. Nanti bisa ke steal sama lawan. Tapi kita passing dari atas ke bawah, bolanya bisa strike atau lurus, lebih cepat nyampe ke teman. Terus yang ketiga, kita melakukan gerakan stamping. Stamping adalah gerakan menipu lawan. Gerakan stamping yaitu menipu lawan. Contoh lagi, gerakannya bisa ke kiri dulu ya, jadi ke kanan, terus shooting. Nah, sekarang gerakan keempat kita akan menggunakan shooting. Nah, shooting adalah suatu shootingan untuk ke gawang, lompatan. Nah, sambil lompat bisa, langsung shooting bisa. Karena kebanyakan di bola tangan shootingnya itu sambil lompat atau bisa disebut dengan jump shoot.